warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du. Mohon maaf nih, saya baru 2 hari kembali dari umrah. Cuaca masih dingin. Ya, mudah-mudahan Ramadan nanti masih dingin. Di Madinah itu masih 18 sampai 20 derajat. Jadi itu biasanya bulan Februari itu udah mulai hangat. Tapi kemarin itu Masya Allah masih dingin ya. Jadi masih ada terasa batuknya. Bapak Ibu, saya sering ditanya, Ustaz, bolak-balik pergi haji, umrah itu apa sih? Sesuatu yang sering kita alami, Pak. Biasanya kita sering kehilangan sensitivitas. Coba Bapak Ibu coba. Makanya Bapak Ibu istiqomah itu berat karena ibadah itu membosankan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'dhamul karamah luzumul istiqomah. Sebesar-besarnya karamah adalah menetapi istiqomah. Sholat di waktu. Bagi kita yang sholat waktu, ritualnya itu begitu berputar. Maka istiqomah itu amalan yang berat. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Nah, kira-kira Bapak Ibu gimana caranya untuk mensiasati? Biasanya Bapak Ibu dan kalau umroh hari pertama, Masya Allah, biasanya jamaah nggak mau pulang, ayo Pak pulang Pak. Bawa Ustaz duluan aja. Ya. Hari kedua udah mulai dia agak sablakan. Hari ketiga udah nyangkut di toko kurma dan sajadah. Nah, hilang sensitivitasnya. Maka Bapak-bapak ini perlu pengelolaan hati itu terus. Ini tadi kata Ustaz Abdullah Taslim Hamidullah, perlu terus kita ingatkan hati. Perlu rekayasa bukan rekayasa ya. Perlu upaya terus ikhtiar untuk melakukan pengayaan hati agar senantiasa tidak bosan. Saya pernah ketemu orang sudah 30 tahun tinggal di Makkah belum pernah haji. Tinggalnya berapa? Coba lihat Bapak Ibu, dan kita lihat penjaga toko-toko di sekitar Masjidil Haram, di mana dia sholat di depan tokonya. Padahal tinggalnya berapa? Kenapa? Karena kehilangan sensitivitas. Nah, begitu juga Ramadan ke Ramadan. Nah, itu Ramadan as usual, biasa kita tiap tahun Ramadan. Apa sih istimewanya? Kalau tidak ada penyiapan hati untuk menyambut, maka ini saya setuju dari Bapak harus ada persiapan, Pak. Makanya ikut manasik ini bukan dari sisi ilmu saja Pak kita dapat, tapi menyiapkan hati untuk siap memasuki menyambut musim ketaatan. Maka ada satu nasihat Nabi Bapak. Ketika kita nasihat tips agar sholat kita, karena sholat itu ibadah rutin Pak, 5 kali sehari. Makanya istiqomah itu kata Nabi pernah garis di garis tangan ini jalan lurus. Beliau mengatakan hada sabilullah, ini jalan Allah. Jalan lurus itu membesarkan atau tidak Pak? Coba jalan tol, bosan atau tidak Pak? Bosan. Lalu beliau gambar kiri kanan, jalan-jalan ini wahada subulun, ini jalan-jalan lain, jalan setan. Dan setiap jalan itu kata Nabi kiri kanan ada dai-dainya, ada setan yang mengajak kita. Makanya teman-teman Bapak Ibu, dosa itu menantang, tidak membosankan. Cobalah Bapak, berselingkuh, berzina, memicu adrenalin atau tidak Pak? Coba ya itu, maka istiqomah itu kata Syekhul Islam, a'dhamul karamah. Kalau mau lihat karamah terbesar, lihatlah orang yang istiqomah. Istiqomah ke masjid, Masya Allah. Bukan yang bisa terbang, bukan yang kebal, yang istiqomah menetapi keagamaan ini sampai hari kiamat, sampai ajal menyebut toh. Nah, maka Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Nabi terhadap sholat ini? Kata Nabi, sholli sholata muwaddi. Sholatlah sholat orang yang berpisah. Oh, Masya Allah. Coba. Ketika kita sholat Pak, tanamkan pada diri kita bahwasanya inilah sholat terakhir.
aku nggak sholat lagi setelah ini. Pasti maksimal untuk kita punya. Dan itu upaya masing-masing menghadirkan, ya Allah, ini sholat terakhir. Bisa jadi Ramadan ini juga Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu betapa banyak saudara kita tahun lalu masih ada di sekitar kita, sekarang Ramadan nggak ada. Maka maksimalkan ibadah. Bisa jadi ini umrah terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Setelah ini kita nggak ada umur lagi. Maka demikian kita mengelola hati kita sehingga apa? Ibadah kita jadi maksimal. Begitu ya Pak ya? Oke, saya sedikit aja mana? Baik, kita mulai sekarang. Kita cepat aja Pak ya. Ya. Bapak Ibu, ini yang paling penting. Tadi sudah disebutkan sebetulnya di antara nikmat Allah Bapak Ibu adalah ketika kita dimudahkan untuk beribadah. Tidak semua orang dimudahkan ibadah Pak. Taufik hanya murni semata-mata taufik dari Allah SWT. Saya tahun yang lalu saya umroh Netali, ada bapak-bapak 7 tahun tinggal di Panti Jompo. Apa dia bilang, Ustaz? Ada 100 penghuni Panti Jompo, hanya 2-3 yang rajin sholat berjamaah. Padahal udah mau mati semua Pak, orang sudah tua, orang tua 70 tahun semua ke atas. Tapi tidak diberi hidayah untuk bisa beribadah. Makanya bapak yang masih muda, saya lihat nih pemuda tempo dulu semua. Gadis-gadis tempo dulu semua yang ngomong. Bapak Ibu, sebagai orang anak muda gampang nanti di tua kita taubat, belum tentu dapat hidayah. Ada orang tua mau tobat gak dikasih hidayah. Maka Bapak Allah sajalah, kalau hari ini kita dimudahkan beribadah kepada Allah, wallahi itu taufik, pertolongan, hidayah dari Allah. Makanya ada satu doa yang sering kita lalai, 17 kali kita ucapkan tiap hari minimal. Tapi hati kita lalai ketika mengucapkan doa itu. Apa itu? Ihdinas siratal. Ini doa yang paling agung bahwa Pak diletakkan di dalam surah Al-Fatihah yang di rukun sholat, agar kita terus mengulang-ulang kalimat ini. Karena sering diulang-ulang. Tadi sensitivitas kita hilang. Ihdina, apa itu ihdina? Hidayah. Kata Nabi SAW, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Laulallah ma shallaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak sholat. Ada orang tinggal dekat masjid Pak, ada orang pintu hidayah dekat tapi nggak dapat hidayah. Istri para nabi, ada istri nabi yang tidak beriman, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, pintu hidayah dekat, suaminya Nabi. Tapi ada pintu hidayah jauh tapi beriman, siapa? Istrinya Firaun. Orang-orang Madinah, Yastrib, sekali ketemu Nabi langsung beriman. Tapi penduduk Makkah tiap hari bertemu Nabi tidak beriman. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak, jika dimudahkan Allah SWT untuk beramal soleh Pak, maka bersyukurlah. Tidak ada nikmat terbaik jika kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu nikmat Bapak Ibu. Kata Nabi SAW hadis At-Tirmidzi, "Idza aradallahu bi'abdin khaira yasta'milu." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah memanfaatkannya? Kata Nabi SAW, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Allah memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Masya Allah Pak. Tidak semua orang bisa diberi taufik sebelum meninggal bisa beramal saleh, sehingga kita meninggal husnul khatimah. Baik ya, lanjut. Maka Bapak Ibu, apa yang paling penting Pak? Kita bertaubat dulu. Ibadah itu berat karena banyak dosa Pak. Apa yang membuat mata susah baca Quran? Karena sering lihat hal-hal yang Allah larang Pak. Mata ini sering lihat yang haram. Kaki ini susah berjalan ke masjid karena kaki ini sering dipakai ke tempat maksiat. Coba lihat pelaku maksiat, apa dia ringan melakukan ibadah? Berat Pak. Baca Quran bagi mereka itu berat. Apalagi puasa itu berat banget. Apalagi pergi haji, pergi umrah, berat bagi mereka. Tawaf berat Pak. Tapi kalau goes sampai Bogor 20 kilo bolak-balik nggak capek Pak. Kalau baca WhatsApp itu berjam-jam nggak capek. Tapi kalau baca Quran baru alif lam mim sadaqallahul adzim. Karena dosa Pak. Karena itu Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu berangkat bertobat kepada Allah SWT, kita semua punya dosa.
Semua kita ini kata Nabi kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pelaku dosa. Kita punya hawa nafsu, ada setan, Pak. Hawa nafsu ini melekat dengan diri kita. Dan ada setan yang kerjanya memang fokus menggoda, Pak. Dan dia bekerja terstruktur, sistematis. Iya. Setan itu setiap hari diutus, ada setan itu punya raja namanya iblis. Setiap hari dia utus-utusan. Setiap hari mereka lapor, fa'altu kaza, aku begini. Ya, bahkan pekerjaan yang paling top menceraikan rumah tangga. Nah, taraktu hatta faraqtu bainahu wa bain imraati. Aku telah menggoda dia sehingga dia menceraikan istrinya. Kata, "Sini kamu bagus. Nikma anta, kamu bagus." Setan tidak tidur, kata Nabi tidur siang karena setan tidak tidur. Mereka punya pengalaman panjang untuk menggoda manusia. Maka Bapak Ibu, adalah ketika kita beribadah itu berarti Masya Allah betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Maka kita bertobat, Pak. Tobat dan tadi sebutkan ayat Syarabul Taslim. Jika Allah mendapati pada dirimu kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Bapak Ibu, amal ini semua perjalanan hati, Pak. Allah melihat hati kita. Jika kita ini benar-benar punya hati yang tulus mau berangkat, jujur ingin mencari ridha Allah, maka Allah bukakan jalan, Pak. Tapi kalau niat kita berangkat umrah setengah hati, mungkin tidak terlalu kuat tekadnya, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh bersiap di jalan kami akan beri hidayah. Lihat Ibnu Qayyim mengatakan Allah Ta'ala kaitkan hidayah dengan kesungguhan kita, terutama kesungguhan hati, tekad hati, Pak. Semua cita-cita besar hanya bisa diraih dengan tekad hati yang kuat. Itu kata Ibnu Qayyim. Hei, ini Pak, yang telah bentuk kasih sayang Allah, Pak, nih. Allah mudahkan kita. Kita ini, Allah tahu kan, kita ini banyak dosa, Pak. Tapi kita dimudahkan Allah untuk bisa beribadah umroh di bulan haji, di bulan Ramadan, Masya Allah. Nah, kemudian juga ini Pak, ini juga diantaranya adalah orang Arab mengatakan carilah tetangga baru pilih rumah. Carilah teman sebelum bersapa. Ya, al-jar qabla dar. Jadi kalau mau pilih rumah, Pak, lihat dulu tetangganya. Kalau mau melakukan safar, pilih dulu teman. Karena itu akan mempengaruhi. Tadi saya setuju, Pak, ya. Umroh ini saya alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bukan ria ya. Saya alhamdulillah sudah 18 kali haji. Umroh sudah 20 tahun, rata-rata 5 sampai 7 kali setahun. Terutama umroh yang wajib itu haji sama umroh i'tikaf. Tapi qadarullah yang mohon izin ya Pak. Yeah. Saya tahun ini karena satu dan anak saya protes, Pak. Anak saya alhamdulillah sudah ada 8 dan mereka belum pernah lebaran bersama ayahnya. Ya, karena kalau Idul Fitri saya di sana, Idul Adha haji. Ayah, semua orang berangkat lebaran ada ayahnya. Maka tahun ini saya mohon izin, saya pamit sama hari tadi, saya bilang saya tahun ini pengen berlebaran bersama ayah. Ya. Saya tapi sedih rasanya memang Bapak Ibu. Bahkan saya bilang sama hari tadi, kalau saya tidak berangkat, tidak dikasih, saya bayar saya bilang, agar bisa berumrah. Karena begitu nikmatnya, Anda kalau sekali merasakan umrah di bulan Ramadan, umrah yang lain jadi kayak gak. Ya topnya umrohnya di bulan Ramadan. Ya, karena itu Bapak yang pertama kali umroh langsung terbaik, Masya Allah. Ya, kalau pertama kali umroh bulan Ramadan, maka Anda akan merasakan Bapak Ibu kegiatan itu luar biasa, nikmat jutaan orang. Bahkan tahun lalu itu, ketika malam 27 Ramadan saya baca berita di Saudi Press itu sekitar 7 sampai 10 juta orang sholat di masjid. Karena itu sebelum zuhur udah ditutup masjid. Ya, jadi kalau kita keluar Anda nggak bisa masuk lagi. Berat memang. Ya, padahal kita harus menahan kencing. Ya, jadi memang tidak Bapak Ibu saya katakan maksimal pengalaman saya umrah Ramadan Bapak Ibu tidak bisa kita 10 hari full. Berat. Pertama tidak boleh masuk makanan. Orang Indonesia kalau 2 hari nggak ketemu nasi, iya, cuma dikasih roti, kurma, ya enggak. Kemudian tidur di masjid itu dingin banget Pak, dingin Pak. Ya, 2 hari pertama itu biasanya flu-flu. Berat Bapak Ibu. Kemudian kita penuh sesak.
tidur tidak terlalu nyaman sehingga biasanya pengalaman saya hanya bertahan 3 hari. Nah, biasanya habis 3 hari jamaah Ustaz pulang dulu ke kamar, istirahat. Nah itu. Yang tadi makanya saya tanya beliau, Ustaz boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Batalkan itikaf tadi, niat lagi itikaf yang baru dari sore hari. Nah karena memang kita tidak bisa, kalau di rumah, di samping rumah masjid bisa aja Pak, begitu. Kalau di sana makanan nggak boleh masuk kecuali disuruh oleh pengurus masjid. Ada, tapi kucing-kucingan. Ya kita beli di luar, ya al-baik, bukan al-buruk ya, al-baik. Masukin, nah, tapi hanya maksimal 2-3 bungkus. Kalau lebih ditanya emaskan, dibuka, oh nggak boleh. Nah, akhirnya karena memang masjid itu bukan untuk makan memang sebenarnya Pak. Kalau kita makan, tapi biasanya kita kucing-kucingan. Ya, tapi insya Allah alhamdulillah kalau untuk 5-6 orang bisa. Ya, karena itu Bapak Ibu ini butuh fisik yang kuat, butuh manajemen waktu, manajemen jangan Bapak Ibu jangan terlalu hawa nafsu. Saya 30 harus 10 hari. Akhirnya Bapak kebanyakan jamaah akhirnya tidak tahan, akhirnya sakit 2 hari di hotel. Maka tadi kata Ustaz lebih baik kita banyak fokus dan bisa semuanya daripada hanya 2 hari, setelah itu 3 hari sakit di hotel tidak bisa ngapain. Maka jaga stamina Bapak ya. Baik. Maka ini tadi betul Pak, butuh teman yang solid. Ya, butuh teman yang solid. Teman itu yang masya Allah ya. Ya karena kalau kita keluar tempat kita diambil. Makanya saya bilang jangan keluar semua. Kalau keluar semua tempat kita diambil orang. Karena itu persaingan ketat. Orang baru orang keluar aja langsung ada yang lempar kopi langsung gitu. Saya seperti itu. Misalnya ada yang berdiri nih, terus kita langsung kopi udah berterbangan ke situ. Saya ke situ. Nah, jadi memang ketat sih, apalagi ibu-ibu ya tidak banyak tempatnya sehingga ya mudah-mudahan sih kalau sudah dapat tempat enak bertahan 10 hari di situ. Tapi jangan sampai kosong. Kalau siang hari kosong, ada jamaah baru akan nyampe. Walaupun ada sajadahnya, biasanya sajadahnya dilempar-lempar. Nah, kecuali ada yang jaga. Kalau ada yang jaga aman. Ya. Sehingga Bapak Ibu memudahkan, kekompakan ini memudahkan ibadah Pak. Kalau Anda atau bermain sendiri aja sekalian. Kalau bermain sendiri enak, jadi bisa nyilip-nyilip kalau 1 orang ya. Tapi kalau Anda berlima, susah nyari yang betul-betul berlima ya. Ya, baik kita lanjut. Cari teman yang penting sekali Pak. Lanjut. Berikan ibadah terbaik ini Pak, ibadah agung ini Pak, terbaik di sini. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ini Pak. Jadi setelah itu Pak berat. Al-Fatihah itu induknya Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an itu kalau diperas intinya di Al-Fatihah. Kalau diperas lagi Al-Fatihah intinya di mana? Iyyaka na'budu. Ibadah ikhlas itu berat kan. Apa itu ikhlas Pak? Ketika kita beribadah tidak butuh teman, tidak butuh saksi dan tidak butuh balasan selain Allah saja. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Jaga hatinya Pak. Sebelum berangkat tata kelola hati dulu, tanya hati. Pastikan ya bahwasanya kita berangkat umrah ini tadi disebutkan dalam rangka mencari bekal akhirat kita, mengumpulkan amal soleh kita, mencari ridha Allah Azza Jalla. Ya, dan itu berbolak-balik terus, bisa jadi waktu berangkat iya, tapi di sana melihat orang selfie semua, berubah lagi semuanya. Makanya kata para ulama, tidak ada sesuatu yang sulit diobati kecuali masalahnya. Li'annaha tataqaw, sudah berbolak-balik. Dan setan Bapak Ibu di sini. Karena itu Bapak Ibu, ria itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali, ria itu. Dan manusia syahwatnya ingin disebut sebagai orang baik. Ya. Terutama di bulan Ramadan Pak. Ya kita lagi itikaf, saya sering mas. Ternyata suruh foto. Fotonya lagi begini lagi. Foto-fotonya. Ya orang Indonesia dikira ya apa? Maka Bapak Ibu ya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua ini yang penting Pak. Ya, teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ibadah. Dulu Umar bin Khattab Pak radhiyallahu anhu ketika mencium hajar aswad memberikan kita pelajaran yang sangat agung bagaimana kaidah beribadah yang benar. Kata beliau, waktu dia mencium hajar aswad. Anda tahu apa hajar aswad? Batu dari surga.
Batu dari bukan dari martapura lagi, batu dari surga. Ya, kalau kira-kira dibawa pulang Indonesia banyak yang mau beli juga. Tapi Umar, dia akidahnya Umar adalah, saya tahu kau cuma batu. Inni la'alamu annaki hajar. La tadur wa la tanfa. Kau secara zat wahai batu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak bala secara zat. Karena hanya batu makhluk. Tapi aku menciummu karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium. Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani rahimahullah ketika mengomentari perkataan Umar, beliau mengatakan inilah kaidah agung dalam beragama. Itu apa? At-taslimu lisyari. Pasrah mengikuti petunjuk dan husnul ittiba dan ittiba kepada Nabi sallallahu. Nah, maka Bapak Ibu, ya kenapa Nabi membuka di sini? Kenapa lari-lari 3 putaran pertama? Kenapa lagi di lampu hijau? Kenapa 7 putaran? Kenapa enggak 2 aja? Kenapa ini? Kenapa itu? No, tidak ada pertanyaan. Dalam kaidah kita katakan sami'na. Ya, itu. Nah, makanya ini Pak ya. Kemudian lain-lain ya ini tadi sudah disebutkan Pak ya. Jaga akhlak kita Bapak Ibu. Perjalanan umroh itu berat. Umroh biasa aja berat Pak, apalagi umroh Ramadan. Diperkirakan tahun ini mungkin juga saya kemarin ke sana ketemu orang Arab, dia bilang mungkin bisa jadi juga tahun ini akan menjadi rekor lagi. Tahun lalu rekor jumlah Ramadan jamaah umroh terbesar sepanjang sejarah Ramadan tahun lalu. Bisa jadi pecah lagi. Ya, saya baca di itu sekitar 7 sampai 10 juta orang yang sholat di malam 27. Ya, jadi Bapak Ibu umroh sekarang ini biasanya Bapak Ibu bulan Januari, Februari, Maret itu biasanya turun. Kemarin itu kata Mutakin saya Ustaz justru naik. Jadi nggak ada sekarang low season, semuanya high season sekarang umroh itu. Maka Bapak Ibu siapkan fisik, siapkan mental, padat sekali sekarang semuanya. Biasanya sebelum Ramadan, umroh sebelum Ramadan itu agak menurun. Ini kemarin padat sekali. Kita mau keluar masjid setengah jam baru antri. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, maka persiapkan diri dengan baik-baik Pak ya. Baik. Lanjut. Langsung lanjut aja dulu. Lanjut dulu. Sampai jam 12. Apa sih talbiyah? Talbiyah ini adalah syiarnya orang berihram Pak. Ihram haji atau ihram umrah. Karena itu Bapak Ibu sebagai syiar, apa kalau bahasa kita syiar, tagline, logonya, ya, syiarnya orang yang berumrah adalah bertalbiyah. Kenapa Bapak Ibu bertalbiyah? Talbiyah itu apa sih? Talbiyah itu ucapan menyambut panggilan. Kita ini sudah dipanggil Pak. Jadi nggak ada boleh jawaban saya belum dipanggil. Enggak, sudah dipanggil. Nabi Ibrahim ketika selesai memohonkan Allah perintahkan wa adzin bin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, kumandangkan perintah berhaji. Kumandangkan azan. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, kaifa uballighun nas wa sawti la yaquluhum? Gimana aku menyampaikan kabar ini? Suaraku enggak sampai. Ya. Beliau naik ke atas gunung, kata Allah Azza wa Jalla, tugasmu hanya menyampaikan. Ya, aku yang tugasmu hanya mengumandangkan, aku yang akan menyampaikan. Nabi wa alaina balagh. Maka Bapak Ibu, kita ini semua sudah dipanggil. Siapa yang memanggil kita? Nabi Ibrahim. Allah yang memanggil kita melalui lisan Ibrahim. Bagaimana kok bisa sampai Allah yang menyampaikan kepada haji? Tanya setiap orang mukmin, muslim, ada nggak yang nggak mau haji umroh? Makanya Bapak Ibu, nggak ada orang kecil, orang biasa, satpam, pengemis, kalau ada tanya mau umroh nggak mau Pak. Dari mana datangnya panggilan itu? Allah Ta'ala yang meletakkannya pada diri kita. Makanya Bapak Ibu ketika kita berihram, maka kita langsung mengumandangkan kalimat talbiyah ini. Bapak Ibu, ada satu penafsiran yang menurut saya menakjubkan ketika menafsirkan ayat dalam Quran. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan hati setiap manusia condong, rindu, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Penafsir ini menakjubkan. Perhatikan apa kata mereka. Seandainya Nabi Ibrahim tidak mengatakan minan nas, sebagian manusia, jadikan hati sebagian manusia rindu kepada ini, maka kata para ulama, maka orang Yahudi dan Nasrani akan juga berbondong-bondong datang. Allah. Ibrahim hanya mengatakan sebagian manusia, siapa? Ya umat Nabi Muhammad.
Kalau seandainya dia mengatakan faj'al afidatan nas, jadikan hati semua manusia rindu, orang-orang akan berbondong-bondong dan maka Bapak Ibu, kerinduan kita kepada Baitullah adalah doanya Nabi Ibrahim. Kita semua rindu Bapak Ibu. Rindu ingin selalu datang. Saya belum pernah ada orang saya ajak umroh haji, pulang dari sana Ustaz kayaknya saya kapok deh. Saya nggak mau lagi Ustaz. Yang ada baru sampai di Jeddah pengen lagi. Kapan nih Ustaz kita berangkat lagi? Ya, demikian karena hati yang dibuat rindu. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita datang kita bertanya. Oke, supaya kita semangat Bapak Ibu, kita kembali ke dalam dari akhir. Ini dia ya. Saya baca dulu Pak ya, karena ada yang sering salah sebut ya, salah pengucapan ya. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka. Labbaik. Ada ka-nya. Ka itu apa kalau dalam Islam itu? Ka itu ada sedikit apa hamzahnya. Labbaik. Ya. Labbaik, bukan labbaik. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Itu. Maka itu ada ya kalau disukun ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ada kanya lagi wal mulk la syarika lak. Kak ya. Sering saya dengar jamaah la syarika lah. Bukan. La syarika lak. Sama dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa? Walillahil hamd. Baik ya, kita baca bareng-bareng ya. Semua bareng-bareng kita semangat Bapak Ibu. Keutamaannya dulu, keutamaannya. Bapak Ibu. Saya ingin tanya Bapak Ibu, coba lihat di itinerary-nya. Jam tanggal berapa Bapak Ibu akan umroh? Kondisi Ustaz. Antum kapan? Langsung ke Mekah ya berarti ya? Oh, berarti hari pertama langsung. Semuanya langsung ke Mekah atau ke Madinah dulu kan? Mekah dulu. Semua ke Mekah? Iya. Berarti Bapak Ibu ya ihramnya di pesawat ya. Ihramnya di pesawat berarti sejak di atas pesawat ya Ibu alhamdulillah enak, gampang tinggal berihram di pesawat. Kalau apa harus ganti ihram. Tapi biasanya kita ganti ihram di Bandara Soekarno-Hatta ya, supaya di atas pesawat tidak terlalu ramai. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu lanjut. Nah, Bapak Ibu ini syiarnya Pak. Jadi sejak Bapak berihram, ini syiar itu Pak, jangan sampai kita kayak rombongan pelesiran yang enggak seperti umroh. Sudah berihram pakai ihram tapi diam aja. Harus labbaik Allah, ini syiar Pak. Iya. Jadi rombongan malah orang Indonesia pakai ihram di bandara sudah harus berihram bertalbiyah cuman begini. Ya. Di sudut di bandara. Iya. Harus tidak. Ya. Ini syiarnya, syiar itu ikonnya Pak, ya. Ya, merupakan syiar tauhid ya. Kemudian disunahkan Jibril datang, kata Nabi Jibril datang kepadaku, aku diperintahkan untuk memerintahkan sahabatku atau yang sedang bersamaku untuk mengeraskan suara. Bapak nih, jangan enggak dikeraskan Pak ya. Di pesawat boleh. Di pesawat boleh, tak boleh. Ya. Apanya? Pesawatnya apa Pak? Saudi. Oh Saudi apalagi sangat boleh. Enak Saudi itu Pak ada tempat musola di belakang untuk ganti ihram. Kemarin saya naik Garuda. Aduh repot banget ya. Saya bilang boleh nggak saya ganti ihram di sini Mbak? Nggak boleh Pak, di kamar mandi. Wah, di kamar mandi gitu. Akhirnya saya karena nggak ngotot, ada jamaah kami juga yang ngotot. Pak, masa kita ini mau ibadah? Ini fasilitas dulu. Akhirnya dikasih ruangan terus kasih gorden. Memang harus ada galang-galang dikit ya. Saya nggak bisa galang. Ini kami mau ibadah masih fasilitas kita nggak kok katanya. Akhirnya kita malah dikasih tempat, kasih gorden. Jadi antara bisnis dengan itu ada ruangan di situ. Kita dikasih ini gorden, silahkan Pak. Oh memang harus galak ya Indonesia ini. Saya baik-baik. Pak boleh saya? Bukan bisa Pak. Bapak ini gitu ya. Oh ya udah kita manut namanya. Kita penumpang daripada diturunin di tengah jalan. Nah, jadi kalau Saudi semua ya? Saudi ya. Ada skor. Ada Garuda. Skor.
Kasih tips kalau dia nggak mau, Pak kita ini mau ibadah. Tapi kalau saya sih sarankan bawa bapak lebih baik kayak ihramnya di Cengkareng, di ruang tunggu ya. Sesudah imigrasi, kan ada ruang tunggu tuh. Itu biasanya 1 jam sebelum kita kan tunggu tuh. Nah ada musola tuh di berapa tuh, pintu berapa kalau nggak salah. Itu bapak di sana. Paling tidak bawahnya aja dulu. Adapun bajunya nggak apa-apa. Ya nanti pada saat, karena apa? Kapan kita berihram? 30 menit sebelum landing. Jadi 8,5 jam bapak-bapak di atas itu masih belum ihram. Karena Yalamlam itu Pak sekitar 100 kilo dari kota Mekah. Sehingga ya 20 menit mungkin, 20 menit sebelum landing atau 30 menit sebelum landing. Dan itu akan diumumkan berkali-kali. 1 jam sebelumnya, 30 menit sebelumnya. Dan pada saat itu ya, jadi 3 kali biasa. Kemarin saya Garuda kalau nggak salah 3 kali ya, 1 jam sebelumnya. 1 jam dari sekarang bapak-bapak akan melewati Miqat. 30 menit dari sekarang, lalu sekarang. Ya, jadi insya Allah dan pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi insya Allah jangan khawatir tinggal. Kalau yang transit itu pakai Bapak transit di mana Pak? Singapura. transit Berapa menit? Berapa jam transitnya Pak? 2 jam kalau nggak salah. Waduh kayaknya nggak cukup waktunya kalau 2 jam. Karena 2 jam itu baru turun udah setengah jam tuh antri ke gate 1,5 jam lagi. Nanti 1 jam sebelumnya sudah harus masuk transit lagi. Saya sarankan di Jakarta aja lah Pak. Kalau 2 jam, kecuali 6 jam waktunya. Kalau 2 jam 3 jam biasanya cukup repot Pak. Karena kita pindah gate ke gate itu membutuhkan waktu. Kalau 2 jam itu kayaknya turun doang langsung masuk gate lagi. Kami sarankan di atas pesawat aja, atau di Jakarta aja. Ya. Oh Bapak ada ikut ya? Ya. Baik. Ya. Bapak. Ya, bertalbiyah. Ini Bapak Ibu lihat. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang bertalbiyah illa busyira bil jannah, kecuali setiap dia bertalbiyah, ini kabar gaib yang harus kita percaya, diberi kabar gembira dengan surga Allah. Diberi kabar gembira dengan surga Sahih. Kemudian juga Bapak Ibu lihat nih, saking agungnya kalimat talbiyah ini, semua yang mendengar, semua ikut bertalbiyah. Kata Nabi, baik batu, pohon, tanah, semua penjuru bumi itu ikut bertalbiyah karena agungnya kalimat talbiyah. Ya, nah kemudian dimulai sejak ihram sampai kita memulai tawaf. Baik, kita mulai sekarang talbiyahnya. Bapak-bapak, saya mohon suaranya mulai sekarang agak menggelegar ya. Ya, tapi biasanya pengalaman saya kalau dari Madinah Mekah, yang biasa bersemangat talbiyah itu ibu-ibu. Bapak-bapak baru 2-3 kali masuk ke alam goib. Itu yang lagi bertalbiyah ya. Bapak-bapak, bapak jangan mau kalah ya. Mari kita bertalbiyah. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapaknya aja 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bisa nggak nanti dia satu kompak begini Bapak Ibu? Wah itu Masya Allah, merinding itu Masya Allah Pak. Bapak pakai ihram, turun dari pesawat juga begitu, antri imigrasi, labbaik Allahumma labbaik. Ya, perjalanan Mekah ke Madinah, Jeddah ke Mekah sekitar 1,5 jam. Masih bisa berdoa, masih banyak talbiyah. Ya, tentu tidak terus-terus bertalbiyah. Ditanya sama imigrasi, dikasih labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Ya boleh juga Pak. Kalau lagi di imigrasi kita berhenti dulu, atau kita lagi diajak ngobrol oleh mutawif atau apa ya. Diajak mutawif, Pak rombongan dari Italia, labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya masuk rombongan yang lain nanti. Ya boleh kadang-kadang, dan tidak harus selalu dalam keadaan berwudu ya. Baik, lanjut. Kayaknya kurang semangat, sekali lagi semuanya ya. Semangat, saya pengen yang terbaik. Talbiyah sini antum sini. Nah, coba kasih rekam yang terbaik.
saya pengen umrah Ramadan ini talbiyahnya yang terbaik. Yang keras suaranya. Dulu para sahabat dari Madinah ke Makkah, Pak, sampai di Makkah, suara kami hilang, Pak. Serak. Kenapa? Karena talbiyah. Ya, ayo 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Barakallahu fiik, bagus banget, Masya Allah ya. Dan tidak kalah pentingnya Pak, jiwaikan lagi. Ya, apa sih, coba diulang di sebelumnya. Apa makna sebelumnya? Ya ini. Apa itu talbiyah? Labbaik ini Pak. Ini penjelasan Ibnu Qayyim Pak. Apa maknanya? Ya Allah, aku datang tunduk dan jiwaku lapang dalam kondisi rendah dan hina untuk. Ya Allah, aku senantiasa tetap dan taat kepadamu dan melazimi ketaatan kepadamu. Ya Allah, aku datang karena mencintaimu ya Allah. Ya Allah, aku murnikan hati dan pikiranku hanya untukmu. Makanya Pak, cocok dengan kondisi pakaian kita. Pakaian kita itu pakai ihram, itu kan pakaian seolah-olah dunia dilempar. Nggak ada lagi pikiran yang lain Pak. Makanya tadi itu kita ini pakai ihram, memusatkan hati kepada ibadah, bukan lagi dunia. Supaya nggak bikin dunia Pak. Nggak boleh bercukur, nggak boleh pakai wangi-wangian. Karena ini semua pengantar untuk hal duniawi, syahwat. Ya, ya Allah, ini tidak ada pujian kecuali hanya kepadamu. Aku mendatangimu dalam kondisi hati yang lapang, senang, gembira kepadamu. Itu maknanya ya. Jadi betul-betul ini bukan hanya ucapan saja, tapi betul-betul jiwa kita menghayati apa yang kita ucapkan. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nanti mungkin pada saat di haji atau umroh nanti para asatidzah yang akan menjelaskannya ya. Tidak kita jelaskan sekarang. Nah, ini saja. Apa keutamaan umroh Pak? Nah, ini tadi Bapak. Segala sesuatu kalau kita tahu keutamanya kita akan semangat Pak. Ya. Nah, ini di antara cara agar memperoleh semangat dalam beribadah Bapak Ibu diulang-ulang ini. Nah, Bapak Ibu saya sebutkan beberapa saja Pak. Ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya ukhra, dunia. Manfaat dunia misalnya ini. Kata Nabi, tanfil faqr. Umrah itu menghilangkan kemiskinan. Sekarang aja udah kaya Bapak ya, apalagi sudah umrah tambah kaya nanti insyaallah. Jadi janji Nabi Pak, ini janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya. Bahwasanya umrah itu menghilangkan kemiskinan Pak. Makanya jangan pernah, saya tidak pernah salahkan orang yang sering umrah. Ya mungkin bisa jadi dengan sering umrah kekayaan bertambah dia banyak sedekahnya. Ya bahwa Pak bayar rentali berapa? 40 juta, berapa puluh juta ya. Pak, itu adalah bagian dari sedekah yang insya Allah Allah Ta'ala tidak akan memiskinkan kita. Ya. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan lagi Pak, ini perempuan ibu-ibu nih, jihad bagi perempuan. Ya. Nabi SAW dulu ada berangkat haji, ada 2-3 orang, suami istri dan anak yang berangkat berhaji, suami dan anaknya, istrinya nggak berangkat. Ditanya, kenapa kau nggak haji bersama kami? Ya Rasulullah, kami cuma punya 2 onta. Onta yang satu dipakai untuk mengairi kebun-kebun kurma kami, nggak bisa kami pakai haji. Maka biarlah suamiku dan anakku yang berangkat. Kata Nabi, kalau begitu, i'tamiri fi Ramadan, berumrah di bulan Ramadan. Fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjah atau taqdi hajjah main. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sama, setara pahalanya ya. Jangan sampai di sini nggak daftar haji lagi, sudah nggak haji lagi, sudah daftar. Pahalanya, keutamaannya, bukan menunggulkan kewajiban. Bapak Ibu haji ini Pak, Masya Allah di Kalimantan Selatan 93 tahun antrian. Tapi bisa Bapak dapatkan keutamaan umroh Ramadan sama dengan keutamaan dan pahala haji. Allah. Makanya banyak yang mau umroh di bulan Ramadan karena ini keutamaannya. Ya, dan ini hadisnya sahih. Memang ada khilaf ulama, tapi ini pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan umroh di bulan Ramadan sama dengan haji hanya khusus untuk wanita itu. Tapi tidak, ya pendapat jumhur mengatakan keumuman bahwasanya umroh siapapun yang berumrah di bulan Ramadan maka ia bisa meraih keutamaan pahala keutamaan haji. Masya Allah, Pak, biasa ya. Nah itu, aduh sekarang haji yang langsung berangkat berapa Pak?
26.000 US dollar. Hampir 500 juta Pak. Tapi bisa kita raih keutamaannya apa? Dengan pahala keutamaan Ramadan. Ya, nah, maka ibu-ibu nih, para ibu-ibu ada yang datang, ya Rasulullah, kenapa kami nggak wajib berjihad? Kata Nabi, jangan. Kalian ada jihad yang tidak ada peperangan. Itu apa? Haji dan umrah. Maka berat ibu-ibu, siap berjihad ibu-ibu? Ya. Jihadnya dengan banyak beribadah ibu ya, dengan banyak selfie. Baik. Nih bu, ada yang mau meninggal di sana enggak? Oh enggak ada. Bu, meninggal di waktu umroh, pahalanya dicatat umroh sampai hari kiamat pun. Niat enggak apa-apa tuh Pak. Masa nggak mau niat meninggal di sana? Kayak berniat aja kan? Nah, apalagi meninggal di Madinah, kata Nabi, man istata'a yamuta bil Madinah, siapa yang berniat, siapa yang sanggup meninggal di Madinah, maka hendaklah dia meninggal di Madinah, karena aku akan memberi syafaatku di hari kiamat. Niat mawon Pak, adapun kenyataannya meninggal di Bojong Kulur ya Pak, nggak ada masalah. Ya, tapi kita berniat Pak, ya. Semoga Allah wafatkan kita di tanah terbaik loh Pak, tanah yang paling mulia, ya. Dan dalam keadaan ibadah lagi. Saya di 2023 yang lalu saya ke Masjid Al-Aqsa bersama jamaah Retali tanggal awal ketika perang kemarin, lagi bincang-bincangnya perang kita masuk, alhamdulillah. Nah, ketika pemeriksaan ketat, jamaah udah mulai gini, gimana Ustaz? Saya bilang, Bu, Pak, kalau ada apa-apa kita meninggal, ini kita husnul khatimah, mending ditembak oleh orang Yahudi laknatullah ini ya. Daripada kita meninggal lagi wisata, lagi joget-joget, dangdutan koplo, tiba-tiba meninggal. Meninggal apa? Meninggal ketika mengunjungi Masjid Aqsa, ditembak oleh orang Yahudi laknatullah. Nah, maka Bapak Ibu, ya, kegelisahan para nabi adalah ingin meninggal, fokus para nabi dan orang-orang soleh Pak meraih husnul khatimah. Semua Pak, orang-orang soleh, para nabi, rasul, semuanya ingin meninggal husnul khotimah. Ya, itu dia. Mereka mempersiapkan untuk husnul khotimah. Di semua amal ibadah mereka dalam rangka apa? Ingin dalam ketika wafat husnul khotimah. Ya. Ini Pak, ini yang paling penting. Doanya kata Nabi, orang yang berumrah itu tamu Allah, waftullah, da'ahum ajabu. Allah panggil, dia jawab panggilan. Wa insalu, kalau dia minta berdoa, Allah akan berikan. Maka Bapak Ibu persiapkan doa terbaik, apalagi bulan Ramadan. Bapak Ibu coba lihat, berkumpul semua sebab-sebab mustajabnya doa. Lagi safar, bulan Ramadan, lagi puasa, lagi umrah, lagi di Masjidil Haram, berkumpul semua. Maka mustajabnya doa itu berkumpul semua, sebab-sebab mustajabnya itu berkumpul Pak, ada semua di sini. Allahu Akbar. Kalau kami di Indonesia Pak, hanya keutamaan Ramadannya saja. Bapak keutamaan tempatnya, keutamaan Ramadannya, keutamaan amalnya, keutamaan puasanya, lengkap itu Pak. Maka doa itu semakin bisa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kita ini orang Indonesia, doa ini ibarat senjata Pak. Kita harus pilih senjata yang apa Pak kalau mau perang? Yang ampuh. Nah, kita ini Bapak Ibu banyak berdoa tapi tidak tahu bahwa doa yang mana yang terbaik. Maka semenjak dari sekarang Pak, saya sarankan Bapak Ibu mulai hafal-hafal doa-doa tuh. Doa-doa yang kurang halaman berapa sini Ustaz? Ya. Kelemahan kita orang Indonesia Pak, pengalaman saya 23 tahun bimbing haji dan umrah Pak. Jamaah kita itu orang Indonesia paling lama berdoa setengah jam. Kalau umrah haji ya, di Padang Arafah. Baru 1 jam 2 jam sudah khusyuk di tingkat ma'rifat alias Pak sudah Ustaz. Padahal Nabi berdoa dari duhur sampai maghrib tangannya nggak turun tuh Pak. Allahu Akbar. Nah, kenapa? Ada satu sebabnya, karena kita ini tidak banyak hafal doa-doa. Nah, doanya pun juga banyak kan doa bahasa Indonesia, gitu. Boleh tapi kurang afdol Pak. Senjata itu kurang afdol, boleh tapi kurang afdol. Karena kadang-kadang kalau bahasa Indonesia kita ngarang-ngarang. Ya, seperti kemarin ada santri kami, saya tanya, apa kamu doa? Bahasa Indonesia apa doa? Ya Allah, panjangkanlah umurku, panjangkanlah umur orang tuaku. Panjang umur doang? Iya, kata Nabi yang terbaik panjang umur dan juga baik amalnya. Harusnya ya Allah panjangkanlah umur orang tuaku dalam
Kebaikan. Panjang umur tapi tidak kebaikan gimana? Coba itu salah satu pak bahayanya kalau kita ngarang sendiri doa. Dulu ada orang laki-laki di Madinah, doanya, ya Allah, jika engkau akan mengazabku di hari kiamat, segerakan di dunia. Maka dia sakit kayak nggak sembuh-sembuh. Nabi datangi, kenapa kau begini? Apa doamu? Kata Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kau baca doa itu? Sekarang ganti doanya. Doanya apa? Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil wa fil akhirati. Ini doa akhirati terbaik. Nabi mengatakan tidak ada doa yang lebih baik dari ini. Ya makanya Bapak Ibu, bagi yang malas baca doa ini aja diulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya tapi ya gitu. Doa sapu jagat ya. Jadi gara-gara doa dia sakit. Kenapa? Dia minta azab akhirat disegerakan di dunia. Kata Nabi, la tutiku, kau tidak sanggup. Maaf Pak, antara azan dan qomat berdoa. Waktu Bapak di sana nanti kalau orang mau buka Pak, beda. Lihat kalau orang mau berbuka itu mereka 30 menit sebelum buka semua sudah sibuk begini. Beda sama kita 5 menit, 2 menit sebelum azan masih sibuk. Bahkan satu pun. Kantongnya belum. Iya. Sana Pak, kita kenapa? Dan karena kita disiapkan oleh panitia pengurus masjid, hanya bisa roti, terus kemudian ada apa itu? Yogurt, ada kopi, tapi kopinya bukan rasa kopi, karena rasa jamu. Kalau orang Indonesia bilang jamu, bisa pahit banget, sama kurang mati kan? Kayak itu aja. Ya tapi tapi akhirnya apa? Kita jadinya sibuk berdoa Pak. Coba kalau Indonesia Pak, ada estelernya, ada ininya, wah sibuk kan ini nggak berdoa. Maka Bapak Ibu, sekarang apa doa-doa yang mustajab Pak? Apa doa yang mustajab? Doa yang diajari Allah dalam Quran, itu yang paling top. Yang kedua, doa yang diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi. Pakai itu misalnya ada doa. Nabi pernah mendengar ini rekomendasi dari Nabi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu anna Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir li dhunubi jami'an. Innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi, Allah ampuni dia. Allah ampuni dia. Pakai itu doa Pak. Karena rekomendasi dari Nabi. Ada orang lagi berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika al-mannan ya badi'is samawati ya dzal jalali ya hayy ya qayyum. Lalu dia berdoa. Kata Nabi, dia berdoa dengan nama Allah yang agung. Jika dia berdoa pasti dijawab. Jika dia meminta pasti dikasih. Pakai itu doa tuh Pak. Itu namanya senjata ya. Baik, apalagi Bapak Ibu, umrohnya di bulan Ramadan, ada kemungkinan umroh di saat sholat tarawih. Umroh di sholat tarawih Pak, doanya Ustadz tidak akan terdengar. Ya, karena yang terdengar suara imam tarawih. Maka Bapak Ibu, kalau mengandalkan doanya Ustadz atau mutawif, kita nggak bisa. Maka Bapak Ibu mulai sekarang, ya persiapkan diri dengan doa-doa. Kalau Ramadan biasanya begitu Pak. Kalau umroh di pagi hari, siang hari panas, mungkin Bapak nggak mau. Biasanya habis berbuka, atau habis makan. Biasanya pada saat sholat tarawih, mereka sholat tarawih, kita umroh. Dan itu memang tawaf. Pada saat orang tarawih, Bapak Ibu di TV kan kalau orang tarawih banyak orang tawaf, ya itu orang umroh. Hanya nggak kedengaran suara. Karena itu Bapak Ibu berdoa masing-masing. Ya, hanya saja Bapak Ibu, karena di Indonesia ini kita sering dibimbing doa. Kita hanya bisa amin. Nggak apa-apa mau amin sekarang ya. Amin. Doa penutup, doa yang akan dibimbing kita amin, amin. Kamu acara ada doa besar sehingga kita apa? Kita sendiri tidak bisa berdoa. Ketika saatnya kita harus berdoa masing-masing, kita nggak bisa berdoa. Khususnya di Arafah misalnya, itu panjang doa. Makanya orang Indonesia, jamaah orang Indonesia butuh pemimpin doa. Namanya mutawif ya. Sebetulnya jangan Pak ya. Kita berdoa masing-masing saja. Karena hajat kita beda-beda satu sama lain. Kecuali kebutuhan khusus. Saya kadang-kadang kalau ayat tua-tua saya kumpulin. Karena kadang-kadang juga Bapak Ibu jamaah kita kalau disuruh doa masing-masing juga ngobrol. Bapak, kamu nanti bisa jadi mana ya? Nanti mana ya? Karena udah ditolak tuh. Ya.